Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta Shell, Vivo, BP dan juga Exxon Mobil ini menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina. Nah, hal tersebut merupakan hasil rapat antara Bahlil dengan perwakilan PT Pertamina, PT Kilang Pertamina Internasional dan juga keempat badan usaha SPBU swasta di kantor Kementerian ESDM pada Jumat 19 September kemarin. Nah, dari kesepakatan tersebut SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina. Lalu apa saja syaratnya? Kita lihat ke grafis berikutnya, pemirsa. Jadi ada 3 syarat yang diminta. Kita ke syarat yang pertama, pemirsa, yaitu jenis yang dijual ke SPBU swasta merupakan fuel base atau yang belum ditambahkan atau dicampur dengan zat aditif apapun. Penambahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan spesifikasi masing-masing SPBU. Nah, yang kedua yaitu Bahlil memastikan kualitas BBM Pertamina yang dijual ke SPBU swasta itu harus melalui uji kualitas yang dilakukan oleh Joint Surveyor yang telah disepakati bersama. Nah, kemudian syarat yang ketiga ini adalah faktor harga, pemirsa. Terkait dengan harga, Bahlil menegaskan pemerintah ingin sekalipun Pertamina yang diberikan tugas untuk memasok BBM ke SPBU swasta, mekanisme penetapan harga jualnya itu harus tetap adil, harus sama-sama menguntungkan. Cengli kok katanya. Nah, Bahlil juga menggarisbawahi kesepakatan jual beli BBM antara Pertamina dan keempat SPBU swasta ini sudah mulai berlaku per Jumat kemarin atau 19 September 2025. Menurutnya paling lambat 7 hari ke depan BBM impor itu bisa masuk ke Indonesia. Nah, lalu berapa sih ketersediaan pasokan BBM di Indonesia saat ini? Apa iya terjadi kelangkaan? Coba kita cek, pemirsa. Jadi Bahlil Lahadalia mengatakan ketersediaan pasokan BBM di Indonesia saat ini berada di rentang 18 sampai dengan 21 hari. Yang diklaimnya ini cukup aman untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hanya SPBU swasta yang cadangannya sudah menipis. Nah, sementara itu Bahlil juga membantah pemerintah melakukan monopoli melalui kebijakan pengadaan BBM satu pintu lantaran kuota impor BBM untuk SPBU swasta itu sudah ditambah sebesar 10% untuk 2025, artinya berjumlah 110% dari realisasi di tahun 2024. Namun tambahan 10% yang diberikan itu habis sebelum selesai waktunya atau di akhir 31 Desember 2025. Nah, kita lihat ke grafis berikutnya, pemirsa, terkait dengan kuota impor SPBU swasta. Jadi Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengungkapkan bahwa tambahan kuota impor BBM periode 2025 untuk perusahaan SPBU swasta itu seperti Shell kemudian juga BPAKR itu mencapai di 7.000 sampai dengan 44.000 kiloliter. Nah, jumlah ini merupakan tambahan 10% dari kuota impor yang telah diberikan pada tahun lalu. Nah, angka ini juga terpaut jauh, pemirsa, dengan tambahan volume impor BBM yang didapatkan oleh Pertamina untuk tahun ini, yaitu di angka 613.000 kiloliter. Nah, dengan begitu, jika mengacu pada volume tambahan kuota 2025 sebesar 10% dari total kuota 2024 yang lalu, dan dibandingkan dengan unit SPBU yang dimiliki, dapat diasumsikan bahwa realisasi impor BPAKR pada 2024 adalah sekitar 70.000 kiloliter dan tersebar di 64 SPBU. Yaitu per akhir Maret 2025, Perseron telah mengoperasikan 64 SPBU di Indonesia secara kumulatif. Nah, sementara itu Shell Indonesia ini dapat diasumsikan mencatatkan realisasi impor BBM pada 2024 sekitar 440.000 kiloliter. Shell ini tercatat mengoperasikan sekitar 215 SPBU di Indonesia. Sementara itu KPPU juga mengungkapkan pangsa pasar Pertamina Patraniaga dalam segmen BBM non-subsidi itu tercatat sekitar 92,5%, artinya menguasai pangsa pasar. Sedangkan perusahaan SPBU swasta hanya berada di kisaran 1 hingga 3%. Lalu pemirsa, pertanyaannya, bagaimana sebetulnya regulasi importasi BBM? Apakah boleh satu pintu? Coba kita lihat.
Jadi berdasarkan regulasi ini pemirsa, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, kebijakan importasi satu pintu itu sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, khususnya di pasal 12 ayat 2, bahwa pelaksanaan impor BBM itu harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri ESDM dan juga Menteri Perdagangan. Nah, senada dengan aturan Permendak Nomor 21 Tahun 2019 sebelumnya bahwa perusahaan SPBU swasta ini mengalami kelangkaan pasokan sejumlah jenis BBM sejak akhir bulan lalu yang akhirnya berdampak pada pekerjanya yang sebagian mengalami PHK. SPBU swasta tidak mendapatkan persetujuan untuk menambah impor BBM setelah Kementerian ESDM itu bersikeras bahwa kuota impor BBM masing-masing SPBU tahun ini sudah ditambah 10% dari realisasi tahun 2024 lalu. Nah, pertanyaannya kemudian, lalu mengapa terjadi kelangkaan BBM di SPBU swasta? Kita ke grafis berikutnya, pemirsa. Pada 25 Februari 2025, Kementerian mengatur izin impor BBM yang sebelumnya berlaku untuk 1 tahun menjadi 6 bulan. Nah, perusahaan itu harus membuat laporan ke Direktorat Jenderal Migas secara berkala atau tiap 3 bulan untuk dilakukan evaluasi, pemirsa. Nah, alasan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pengawasan serta fleksibilitas dalam mengelola pasokan BBM nasional. Belakangan ada juga alasan lain yang diungkapkan oleh pemerintah bahwa menjaga neraca perdagangan minyak dan gas dalam negeri dan menyesuaikan kesepakatan impor produk migas dengan Amerika Serikat. Nah, konsekuensi dari kebijakan ini adalah SPBU swasta itu harus semakin sering menghadapi birokrasi perizinan yang tentunya butuh proses dan waktu. Alhasil, ini artinya bahwa menjadi kendala bagi SPBU swasta dalam menyediakan stok BBM non-subsidi kepada pelanggannya. Inilah salah satu penyebab yang membuat kehabisan stok dan sementara itu menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung bahwa kelangkaan stok BBM di SPBU swasta itu tidak lepas sebetulnya dari pergeseran atau shifting konsumsi BBM non-subsidi yaitu BBM subsidi ke non-subsidi. Menurutnya terdapat pergeseran gaya beli dari BBM subsidi ke non-subsidi sebanyak 1,4 juta kiloliter, pemirsa. Nah, sepanjang tahun ini itulah yang terjadi. Yang menjadi penyebab kelangkaan lainnya menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Batiar menduga bahwa selain faktor durasi izin impor ada juga persoalan lain, yakni kuota impor yang terbatas. Sementara permintaan pasar itu meningkat, terjadi demand yang tinggi kepada SPBU swasta. Jadi wajar jika stok habis sedangkan kuota impor itu sudah terlampaui. Kalau kita ingat pemirsa, kondisi ini tidak terlepas sebetulnya dari adanya kasus hukum yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk minyak pada Pertamina di awal tahun ini. Alhasil penjualan BBM di SPBU swasta itu melonjak dan kuota impor BBM pun habis lebih cepat. Demikianlah at large untuk kali ini pemirsa, kita harapkan bahwa kebijakan importasi yang dilakukan satu pintu oleh pemerintah ini bisa menghasilkan betul-betul win-win solution dari semua pihak yang terlibat, tidak merugikan salah satu pihak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.